Nyata tidak, jika bangsa Yahudi Israel saat ini sudah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi datangnya akhir zaman atau kiamat. Peperangan Muslim versus Yahudi merupakan salah satu tanda akhir zaman yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Namun, peperangan tersebut merupakan sesuatu yang sulit terbayangkan selama belasan abad. Entitas Yahudi bukanlah sebuah kekuatan politik dan militer, namun semua itu kemudian menjadi nyata dengan berdirinya Israel pada pertengahan abad ke-20. Sejak itu, peperangan Muslim dan Yahudi berkobar, bahkan Timur Tengah terus membara sampai detik ini. 14 abad lalu, Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan bahwa peperangan itu akan terjadi dan akan membuat batu maupun pepohonan ikut berbicara. Hanya ada satu pohon yang tetap diam, yaitu pohon itu bernama Gharqad. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda fayaqtuluhumul muslimuna hatta yaqtabi al-yahudiyyu min wara'il hajari wasyajari fayaqulul hajaru awis syajar ya muslim ya abdallah hadha yahudiyun khalfi fata'ala faqtulhu illa al-gharqad fa innahu min syajaril yahudi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat belum akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi. Mereka diserang kaum muslimin hingga bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun, batu maupun tumbuhan akan berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, kemari dan bunuhlah dia. Kecuali pohon Gharqad, sebab pohon Gharqad adalah pohon orang Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain diceritakan bahwa Abu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangsa Yahudi nanti akan berperang melawan kalian dan kalian akan mengalahkan mereka sampai batu pun akan berkata, wahai muslim, di belakangku ada orang Yahudi, bunuhlah dia. Lantas, pohon apakah Gharqad itu? Umumnya, orang merujuk pada dua tanaman berduri yang hidup di padang pasir. Ada yang menyebut Gharqad adalah tanaman yang dalam bahasa Arab disebut ausaj. Para ilmuwan menyebut spesies ini sebagai Lycium sawi. Pohon ini kerap pula disebut dengan istilah boxhorn. Menurut laman milik The Hebrew University of Jerusalem, istilah lainnya adalah Lycium arabicum bois atau Arabian boxthorn. Tanaman ini masuk kategori semak belukar yang tingginya 1 hingga 4 meter. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu beberapa kali menanam pohon yang kemudian ramai diberitakan sebagai pohon Gharqad, antara lain penanaman pohon pada Februari 1999 lalu. Selain itu, penanaman pohon dilakukan di tempat lainnya di beberapa permukiman di wilayah penduduk Israel yang disponsori Jewish National Fund atau JNF. Langkah Netanyahu menanam pohon yang diduga Gharqad itu menuai banyak perbincangan hingga hari ini. Israel memang gencar melakukan penghijauan di sana, bahkan upaya penanaman pohon itu telah dilakukan sebelum berdirinya negara Israel pada 1948. Jewish National Fund atau JNF merupakan salah satu organisasi yang gencar melakukan penanaman itu. JNF
atau Keren Kayemet La Israel atau KKL didirikan pada Kongres Zionis kelima di Basel pada tahun 1901 lalu. Sejak didirikan JNF atau KKL, gencar membeli tanah saat wilayah Palestina masih berada di bawah Khilafah Turki Utsmani pada tahun 1935 lalu. Misalnya, JNF mengklaim menanam 1,7 juta pohon di kawasan seluas 7 km persegi di tanah Palestina. Rupanya, apa yang disampaikan Nabi pada 14 abad silam telah menjadi nyata. Muslim telah berperang dengan Yahudi. Zaman sedang menunggu terwujudnya pertanda lainnya, yaitu ketika batu dan pohon berbicara dan mengatakan, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, kemari dan bunuhlah dia." Namun hanya pohon Gorkot itulah yang diam tidak memberitahukannya.